Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwaladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amin ya mujibas sa'ilin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah para jamaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan semua senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan materi kita sebelumnya terkait dengan amalan-amalan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita menghadapi kematian. Dalam hal ini, sebelum kita menghadapi kematian hakiki, maka ada kematian yang sifatnya hanya sesaat, yaitu tidur, yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu memperhatikan kita untuk melakukan amalan berwudu sebelum tidur? Pada kesempatan ini kita melanjutkan dengan hadis yang akan saya bacakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. An Abi Hurairah radhiyallahu an yablughu bihin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqatin idza nam yakulli aqdatin yadribu alaika laylan tawila fa idza stayqaza fa dzakarallaha in hallat uqdatun wa idza tawadda'a ihtallat anhu uqdatani fa idza in hallatil uqadu fa asbaha nasyitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabithan nafsi kaslanin. Rawahu Muslim. Apabila seseorang tidur, maka syaitan akan mengikat tengkuk lehernya dengan 3 simpul ikatan. Di setiap ikatan tersebut, setan menepukmu dengan mengucapkan, tidurlah kamu semalaman suntuk, kata syaitan. Jika orang tersebut bangun, lalu dia menyebut Allah Azza wa Jal, maka lepaslah 1 ikatan. Apabila orang tersebut berwudu, lepaslah 2 ikatan. Dan apabila orang tersebut sholat, maka lepaslah sama sekali seluruh ikatan. Sehingga pada pagi harinya, orang tersebut bersemangat dan jiwanya terasa segar. Dan jika tidak, maka badannya terasa tidak enak dan bermalas-malasan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, Masya Allah. Informasi yang Rasul sampaikan ini kita imani dengan sepenuhnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah berbicara, menyampaikan sesuatu menuruti selera fikirannya, melainkan ada bimbingan wahyu terhadapnya. Ketika Rasul sampaikan berita ini kepada kita, itu karena ada wahyu yang disampaikan kepada beliau. Jika kita tertidur, maka syaitan akan mengikat kita
Di punuk leher kita dengan 3 simpul ikatan, kata Rasulullah. Setiap satu simpul dia mengikat di leher kita. Setan mengucapkannya, tidurlah kamu semalaman suntuk. Masya Allah. Kalimat ini sungguh akan melalaikan kita dari ingat kepada Allah pada malam-malam istimewa yang dijanjikannya itu di sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Mestinya kita bangun di sepertiga untuk sujud kepada Allah dengan bertahajud. Tapi kemudian setan membisikkan, tidurlah kamu semalaman suntuk. Ada 3 simpul ikatan. Setiap simpulnya dia mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Saudara kaum muslimin, jika kita dibangunkan Allah pada pertengahan malam, atau 1/2 malam, atau 1/3 malam, kemudian kita memuji Allah, kita menyebut nama Allah, kita memujinya dengan kalimat Alhamdulillah. Atau lebih lengkap lagi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka terbukalah simpul ikatan yang pertama dari leher kita. Kemudian setelah itu kita berwudu, maka terbuka simpul yang kedua. Berikutnya kita sholat, maka lepas semua ikatan yang ada pada leher kita dari tali-tali setan yang diikat tiap kali kita tidur. Masya Allah. Kita bisa merasakan, kata Rasulullah, ketika terbangun, kita memuji Allah, kita berwudu, kemudian kita sholat, maka kemudian jiwa ini akan terasa segar. Jiwa ini akan terasa damai. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram, menjadi damai. Saudara kaum muslimin, coba kita renungkan hadis yang sahih ini. Bagaimana dengan anak-anak kita misalnya, atau saudara-saudara keluarga kita, ketika bangun tidak memuji Allah, tidak berwudu, kemudian tidak sholat, maka simpul setannya belum terbuka. Anak kita yang masih sekolah, ketika dia bangun, dia tidak memuji Allah, tidak berwudu, juga tidak sholat subuh. Dia berangkat ke sekolahnya, ikatan setannya belum terbuka di punduk-punduk leher mereka. Apa yang terjadi dengannya? Seorang ayah terbangun tidak memuji Allah, kemudian tidak berwudu, tidak sholat. Dia berangkat pagi-pagi bekerja mencari nafkah dengan ikatan setan yang belum terbuka pada simpul-simpulnya di lehernya. Maka boleh jadi akan sulit untuk meraih barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita yang sekolah boleh jadi sulit meraih ilmu yang berkah fid dunya wal akhirah, karena ikatan setannya belum dilepaskan. Bayangkan, sudah kita ulang berapa kali kita terbangun tidak memuji Allah, kita terbangun tidak berwudu, kita bangun tidur tidak sholat, maka ikatan itu akan tetap berada di leher kita. Kalau dulu-dulu misalnya banyak hal-hal itu yang kita tidak lakukan, belum melepas ikatan setan, maka sekarang bisa kita lepaskan dengan tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat kepada Allah. Itulah Rasulullah SAW mengajarkan kita. Yang pertama kemarin yang lalu itu adalah dengan berwudu sebelum tidur. Dilanjut sholat sunat wudu 2 rakaat. Berikutnya setelah itu berzikir sebelum tidur.
ada bacaan-bacaan zikir yang disampaikan Rasulullah kepada kita sebagai sunnahnya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kita kutip dari hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aisyah, jika Rasulullah beranjak tidur, kata Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin, jika Rasulullah beranjak menuju tempat tidurnya pada setiap malam, jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Apabila Rasulullah beranjak menuju tempat tidurnya setiap malam, ini amalan zikir yang dicontohkan. Beliau memadukan kedua tapak tangannya, jamaah sekalian kaum muslimin. Dipadukan kedua tapak tangannya, lalu ditiupkan pada kedua tapak tangan ini, didekatkan ke mulutnya, kemudian dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian diusapkan dari kepala, wajah, dan seluruh anggota badan bagian depan yang terjangkau dengan tangan. Lakukan itu 3 kali, kata Rasulullah dalam hadis ini. Yaf'alu dzalika 3 marratin. Lakukan 3 kali. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan, kemudian diusapkan kepala, wajah, semua badan bagian depan yang terjangkau dengan tangan. Ini surah perlindungan. Kemudian Rasulullah sampaikan juga untuk membaca ayat kursi. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 255. Kemudian lagi disunnahkan membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, amanar rasul, dan seterusnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan seterusnya. Kemudian dari hadis Naufal Al-Asja'i radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surah Al-Kafirun sebelum tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kemudian hadis ini adalah hadis yang hasan menurut Ibnu Hajar. Kemudian Rasulullah membaca surat Al-Musabbihat. Ya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Albani menghasankan hadis ini. Ada 7 surah Al-Musabbihat itu. Surah-surah yang diawali dengan kalimat sabbaha, yusabbihu, sabbi, ya, itu disebut dengan surat Al-Musabbihat. Ada 7 surah dalam Al-Quran. Ada surat Al-Isra, surat Al-Hadid, surat Al-Hasyr, As-Saff, Al-Jum'ah, Taghabun, dan Al-A'la. Paling tidak kita ambil yang terakhir surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian kita bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 34 kali, ya, berdasarkan hadis dari Aisyah juga. Dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kemudian berdoa, doa-doa sebelum tidur. Ini amalan-amalan zikir yang diajarkan Rasulullah SAW terkait dengan setan tadi. Oleh karenanya, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita jaga diri kita, keluarga kita. Jangan sampai ketika bangun tidur ada ikatan setan yang tidak dibuka.
Sekali lagi, anak kita yang mau sekolah, sampaikan, bimbing, ajarkan. Ketika bangun tidur, pujilah Allah, minimal alhamdulillah. Atau lengkapi dengan doa yang diajarkan Rasulullah tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terbuka ikatan yang pertama. Bimbing anak kita untuk berwudu. Terbuka ikatan kedua. Langsung ajak dia mendirikan sholat. Terbukalah seluruh ikatan. Dia berangkat sekolah, dia berangkat kuliah, berangkat ke kantor, insya Allah dalam bimbingan Allah dan lindungan Allah. Kenapa? Karena tali setannya sudah dibuka dari punduk leher mereka. Pun dengan bacaan-bacaan zikir yang Rasul sampaikan ini kepada kita semuanya sebelum tidur, untuk menjaga kita dari kejahatan-kejahatan setan. Mudah-mudahan jamaah sekalian, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita jaga diri kita, keluarga-keluarga kita semuanya. Jangan kemudian ini dianggap hal yang sepele, jangan. Kalau kita beraktivitas pagi-pagi gitu, tali setannya belum dibuka di leher kita. Bagaimana dengan yang sekolah ketika guru menerangkan, boleh jadi akan sulit sekali daya serap dia menerima pesan pelajaran itu. Karena masih ada tali setannya. Yang kuliah demikian. Ibu yang di rumah juga demikian mengurus rumah tangga. Akan ada kegelisahan-kegelisahan di kolbunya karena tali setannya belum dilepaskan. Pun juga dengan yang mencari nafkah, bekerja, mencari nafkah dunia, boleh jadi sulit meraih keberkahan karena tali setannya belum dilepaskan. Kalau sudah terkumpul banyak simpul-simpul setan di leher karena beberapa kali bangun tidak memuji Allah, bangun tidur tidak berwudu, bangun tidur kemudian tidak mendirikan sholat, bertumpuk-tumpuk simpul-simpul setan ini, maka lepaskanlah sekarang dengan taubat kepada Allah. Banyak istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar kita, Allah kemudian kabulkan, terima doa kita, permohonan ampun kita. Allah turunkan magfirahnya kepada kita. Allah ampuni kita. Allah lepaskan semua ikatan-ikatan syaitan yang ada di leher kita. Insya Allah. Setelah magfirahnya hadir, maka hidayahnya akan menuntun kita pada jalan lurus yang diridhoinya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Terus kita banyakin istighfar. Yakin Allah Maha Pengampun, Maha Kasih, Maha Sayang. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah lepaskan ikatan-ikatan syaitan di leher kita. Allah berikan petunjuk jalan kita. Insya Allah ke depannya kita istiqomah dalam melaksanakan agama ini. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.